Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Purwandi dan teman saya Vega Jiwa Putra serta Sekretari Runisa yang berada di balik kamera. Sebelumnya Bang Vega, ya, asal dari mana Bang Vega? asalnya dari Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Ya. Sekitar berapa jam dari sini? Kalau dari Pangkalan Bun ke Palangkaraya tuh kurang lebih kalau paling lama 10 jaman lah. 10 jam. Wow. Biasanya menggunakan transportasi apa? Biasanya kalau dari Pangkalan Bun menggunakan bis. Bis. Ya. Oh, bis. Panjang. Kemudian gimana sih Pangkalan Bun itu? Ya sama aja sih sebenarnya, kurang lebih lah sama kota Palangkaraya ini, tapi ya lebih ramai di Palangkaraya. Apa yang paling ramai di Palangkaraya ini? Palangkaraya kan ya banyak kedai-kedai kopi. Habis itu ya, penduduknya juga udah padat, tidak ramai gitu. Oke. Kalau untuk wisata khas di Pangkalan Bun itu apa sih? Wisata khas di Pangkalan Bun tuh ada kayak biasanya ini naik getek menelusurin Sungai Aru. Getek. Oke. Tadi selain apa tadi tuh? Selain getek, Getek. Oh, getek. Selain getek ada apa lagi wisata yang ada di Pangkalan biasanya wisata di Pangkalan Bun tuh yang paling ramainya ini di Tanjung Puting. Tanjung Puting tuh taman nasional, tempat berkumpulnya orang-orang hutan di situ. Biasanya banyak turis ke sana juga. Apalagi hari-hari libur seperti libur Lebaran, libur Tahun Baru, pasti selalu penuh di sana. penuh? Ya. Itu kalau nggak salah Tanjung Puting itu yang ini kan nyusurin sungai itu kan pakai kapal. Ya, kalau ke sana itu jaraknya ya lumayan lah. Harus menggunakan kapal yang lumayan besar lah untuk menuju ke Tanjung Puting. Itu kalau dari Pangkalan Bun itu sekitar berapa lama ya ke situ? Tanjung Puting? Dari misalkan dari pelabuhan di Kumaynya itu kurang lebih hampir setengah harian lah. Setengah harian. Ya, lumayan lama juga lah. Biasanya dari pagi kumpul jam 8-an, biasanya jam 7 malam atau jam 8 malam baru sampai balik lagi. Biasanya Seharian. harian, ya, hampir seharian lah. Banyak turis kan biasanya sih. Biasanya turis-turis banyak di sana yang ngabadikan orang hutan di Tanjung Puting. Oke. Bang Vega, selain wisatanya tadi, Ya, ada makanan khasnya sih. kalau makanan khas dari di Pangkalan Bun tuh ada ini soto Manggala juga ada. Soto apa tuh? Soto Manggala ada. Soto Manggala. Ya, soto ketupat biasanya banyak di pinggiran Sungai Arut, warung-warung kecil buat jualan di sana. Buat juara. Oke. Di Pangkalan Bun sendiri udah berapa lama ya tinggal di sana? Kalau dari Pangkalan Bun tuh udah dari kecil tinggal di sana. Dari kecil. Ya. Belum pernah kemana-mana. Belum. Memang dari kecil memang sudah tinggalnya di Pangkalan Bun. Asal Pangkalan Bun. Tapi kalau lahirnya bukan di Pangkalan Bun. Oh, terus? Ya, kalau lahirnya di Bekasi. Bekasi. Iya. Wow, dari umur berapa bulan pindah? Di Bekasi ya cuman numpang lahir doang. Cuma numpang lahir. Balik ke Pangkalan Bun. Oke, numpang lahir guys. Tinggal di daerah mana ya di Pangkalan Bun? Kalau di Pangkalan Bun tinggalnya di daerah Kawitan ya, di belakangnya Polres. Belakang Polres Pangkalan Bun. Ya, Polres Pangkalan Bun, daerah Polres Pangkalan Bun. Kemudian nih di Pangkalan Bun itu sendiri ada nggak sih kegiatan atau festival yang diadakan di situ? Kegiatan sih banyak. Contohnya seperti biasanya habis bulan Ramadan biasanya nyambutnya dengan pawai obor. Biasanya juga banyak anak-anak kecil main di pinggiran sungai itu main laduman untuk merayakan hari raya. Laduman itu kayak mercon tapi terbuat dari bambu. Oh, mercon. Ya, petasan gitu. Ya, petasan gitu ya. Oh, Dimainin dari bambu.
pakai korek dibakar biar ada suaranya. Ada suara bagus ya. Berarti masih ada itu tadi budaya asli Pangkalan Bun ya? Ya, dari dulu emang kebiasaannya habis lebaran emang sering kayak gitu. Oh, berarti sampai sekarang masih Ya, sampai sekarang masih dilestarikan. dilestarikan. Oke, oke, oke. Kalau Restu sendiri asalnya dari mana? Kalau saya asalnya tuh dari Katingan. 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 Dari kecil emang dari Katingan atau Iya, di Katingan sama sih, kayak numpang lahir juga. Oh. Aku dari mulai umur 4 bulan udah pindah ke Palangkaraya. berarti sekarang jadi orang Palangkaraya? Iya, Palangkaraya dari kecil. Mulai di Katingan. Sama berarti ya. Ada orang. Kalau di Palangkaraya tuh wisatanya ada apa aja ya? Kalau untuk di Palangkaraya itu wisatanya ya banyak ya, kayak contohnya Kereng Berkirai, terus bawah jembatan, Bukit Pangkiling, terus juga ada apa ya, Kungkum, Banyak ya berarti. banyak Bundaran Besar ya, banyak. Seperti yang kita tahu kan kalau di Pangkalan Bun itu ada sungai Arut tadi ya. Ya, ada. Terus juga sungai itu kayak ya berdampingan hidup sama masyarakat Pangkalan Bun. Ya. Terus nih, biasanya di sungai Arut tuh ada kejadian-kejadian apa sih? Biasanya kalau di Sungai Arut itu sering munculnya buaya. Buaya? Ya, Wow. sering. Biasanya habis musim-musim hujan-hujan itu biasanya ada buaya. Hujan. Ya. Tapi kalau misalkan lagi ada buaya gitu kelihatan gitu, biasanya rame nggak sih tiba-tiba orang ngeliatin? Biasanya orang rame ya mengabadikannya. Rame Ya, ya. tapi ya sambil jaga jarak juga, takut kenapa-napa kan. Kenapa? Ya. Munculnya buaya juga nggak sering-sering banget, masih jarang-jarang lah. Jarang. Ya, sekali muncul ya rame langsung. Tapi orang-orang di sana masih mau kan kalau untuk mandi di situ? Kalau buat mandi sih sering, masih Sering. banyak orang yang mandi di sana, bahkan kayak anak-anak kecil biasanya udah mandi di sana. Meskipun ada buaya tadi ya. Biasanya kalau ada misalkan ada muncul buaya dikasih himbauan buat dikurangin dulu mandi di situ. Jangan. Kalau misalkan sudah seperti kayak hari-hari biasanya banyak orang mandi di sana. Ya, bahkan sering dibuat lomba-lomba kan seringnya di Sungai Arut itu. Sungai Arut. Oh, Ya, kayak lomba-lomba apa aja tuh? seperti ini lomba getek, Lomba getek. lomba dayung gitu juga banyak. Lomba renang juga kadang sering juga. Nah, untuk jadi kita kembali ke budayanya lagi ya. Ya, Budaya lagi. Di sana itu untuk masyarakatnya itu apa asli Pangkalan Bun semua? kalau buat masyarakatnya itu masih campur. Kebanyakan sih masyarakatnya kebanyakan adat Jawa, Jawa. Banjar juga ada sih, Banjar, Madura ada, Flores juga ada. Oh, Flores. Masih campur lah. Tapi kebanyakan sih ini orang-orang Jawa di sana. Orang yang di Jawa. Ya, Oke. orang Jawa turun ke Pangkalan Bun ngerantau gitu. Tapi mereka untuk biasanya bersosialisasi sehari-hari itu menggunakan bahasa apa ya? Kalau bahasa sih kadang ya campur juga, kadang pakai bahasa Jawa, kadang bahasa Kalimantan. Oh. Udah nyampur-nyampur gitu. Tapi ngerti aja ya? Ngerti aja kan bahasa sehari-hari gitu. Sehari-hari. Oke. Kalau untuk kayak semacam museum gitu ada nggak sih di Pangkalan Bun? Museum. Museum. Kalau museum. Museum. Oke. Museum. Museum.
musim cuma 2 di Indo. Musim. Orang musim malah museum. Oke. Kembali tadi ya. Ada sedikit miskom. Ya, Museum. kalau museum di sana tuh adanya kayak ini sih, patung pesawat di bundaran tuh. Oh, patung Ya, pesawat. patung pesawat, bundaran Garuda gitu-gitu aja sih ada. Oh ya, saya pernah lihat sih yang patung Patung. pesawatnya itu. Tapi ya lewat foto-foto orang gitu sih. Ya, Pernah lihat lumayan terkenal juga sih patung pesawat. Iya. Sekarang kan jadi tempat ini hiburan, biasanya di bawah itu ada kayak tempat mainan anak kecil, mobil-mobilan, balap-balapan mobil. Nah, untuk bidang keseniannya kayak tari gitu kan, apakah ada gitu? Kalau buat tari-tari masih banyak, tari-tari masih dilestarikan di sana. Kayak semacam sanggar tari itu juga masih Sanggar banyak. tari ya banyak, sanggar tari masih dilestarikan lah di sana. Oh, oke. Itu sanggar tari itu cocok ya guys ya buat anak muda itu kan Ya, menyalurkan yang- bakatnya itu ditari, bisa ikut sanggar tari sekaligus melestarikan budaya Ya. gitu. Untuk pakaian khas dari Pangkalan Pun itu apa ya? Kalau pakaian khas dari Pangkalan Bun itu biasanya pakaian adatnya kuning, bajunya kuning-kuning. Biasanya kalau udah Hawaii biasanya memakai baju kuning-kuning. Oh, Ya, berarti baju kuning itu identik dengan ya Pangkalan Bun. Ya. kemudiannya. Untuk Kalau festival di Pangkalan Bun itu ya kayak tadi getek, lomba getek. Nah, festival besarnya ada yang lain ya? kayak expo gitu, festival. Expo. Oh, Expo juga kadang setahun sekali ada diadakan expo. kalau kayak artis-artis konser segala itu Kalau artis-artis konser jarang, paling ada ya beberapa dulu, paling penyanyi dangdut kayak dulu kayak Via Valen gitu-gitu paling tapi dulu. tapi lumayan. Iya. Kalian sudah ikut joget juga nggak? Enggak. Kenapa nggak joget? Udah tua malu. Yang tua malah joget. Yang kecil juga ikutan. Iya, nggak apa-apa lah. Oke, tadi itu. Biasanya sih kalau misalkan ada acara-acara gitu sih di Pangkalan Bun itu biasanya tempat yang paling sering digunakan tuh apa sih? Biasanya tempat buat kayak acara konser-konser kayak gitu di lapangan sih, lapangan Sampuraga namanya. Lapangan Sampuraga. Sampuraga itu ada 2, ada Sampuraga baru sama Sampuraga lama. Kalau yang Sampuraga lamanya ini ada di tengah-tengah kota ya. Tengah-tengah kota. Ya. Kalau biasanya untuk tahun baruan itu di mana? Kalau tahun baruan tuh biasanya orang-orang pada ngumpul di Bundaran Pancasila. Di Bundaran Pancasila. Ya, yang dekat patung pesawat besar tadi. Biasanya orang-orang merayakan di Bundaran Pancasila. Ada juga sih beberapa di Sungai Arut, pinggir Sungai Arut, di Mendawai juga. Mendawai ada juga di Pangkalan Bun ya? Ya, ada Mendawai. Mendawai juga ada 2, Mendawai bawah, Mendawai atas. Ternyata Mendawai itu banyak Iya. mantan. Tapi benar sih. Saya baru tahu ada Mendawai di sini. Karena setahu saya Mendawai itu di Palangkaraya ada, terus di Katingan juga ada Mendawai. Mungkin sudah kayak sudah di daerah-daerah Kalimantan gitu lah. Iya. Awalnya juga kaget, kirain cuma ada di Pangkalan Bun, Mendawai. Rupanya di sini juga ada yang namanya Mendawai. Jadi kalau kita mau cari Mendawai itu susah ya, guys. Harus spesifik. Banyak soalnya. Ya, bisa nyebut Mendawai doang. Oke, menurut Bang Tega, Ya. bedanya Palangka sama Pangkalan Bun itu apa sih? Kalau bedanya Palangka sama Pangkalan Bun itu ya nggak jauh-jauh sih. Kayak penduduknya sih, lebih ke penduduknya sih. Bentuknya? Penduduk di Palangkaraya kan lebih ramai lah daripada di Pangkalan Bun. Pangkalan Bun tuh bukannya sepi sih, ramai juga ramai, tapi ya
masih lebih ke Palangka lah kalau buat Palangka. penduduknya. Kalau buat tempat liburan sih ya hampir sama sih, kedai-kedai kopi juga sama-sama banyak sih. Sama-sama banyak ada kopinya. Ya, kalau di Pangkalan Bun itu budayanya masih kental gak sih sama masyarakat gitu? Kalau di Pangkalan Bun itu ya masyarakatnya itu kebanyakan masih kental lah dengan budayanya. Masih kental. Seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti tari-tarian Tari-tarian masih ada. ya, masih banyak lah anak-anak yang ikut-ikut tari sanggar-sanggar dari daerah Pangkalan Bun itu banyak. masih Oke. banyak. Nah, Oh, belum. nah pertanyaan terakhir nih Bang Vega. Menurut Bang Vega itu gimana sih cara untuk mempertahankan, menjaga atau melestarikan budaya? Menurut saya itu dengan mendukung terus upaya pembangunan budaya kita dengan melestarikannya dan memperkenalkannya ke negara-negara asing juga bisa. Menurut saya seperti itu. Itu aja. Ada tambahan lain? Tidak ada sih. Tidak Ya. ada, itu aja sih. Jadi itu aja pendapat dari Bang Vega tentang cara untuk melestarikan budaya. Nah, sekian podcast dari kelompok kami tentang cara melestarikan budaya bersama narasumber saya tadi, teman saya ini Bang Vega. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.